Dia ditunangkan dengan polisi bintang 3, tapi malah kabur ke hutan, hidup bareng penjaga gorila. Waktu rahasia tambang ilegal terbongkar, satu persatu nyawa jadi taruhannya. Langit Jakarta mendung sore itu. Awan kelabu menggantung di atas gedung pencakar langit, seolah menyimpan sesuatu yang tak enak di dada. Di dalam sebuah ballroom hotel bintang 5, denting alat makan berpadu dengan obrolan pelan para tamu undangan yang berpakaian mewah. Di tengah ruangan, berdiri seorang perempuan dengan gaun putih keperakan, wajahnya cantik tapi kaku. Anissa Ramadhani, putri tunggal pengusaha properti besar, calon istri dari seorang polisi berpangkat komisaris. Semua orang tahu pertunangan ini bukan karena cinta, tapi karena kekuasaan dan nama baik dua keluarga besar. Ayah Anissa, Pak Hashim, menginginkan anaknya bersanding dengan pria kuat yang bisa menjaga bisnis keluarga. Rizky Arman, perwira muda dengan karier melesat, adalah pilihan yang dianggap sempurna. Tidak ada yang berani membantah. Anissa berdiri kaku di sebelah Rizky yang tampak gagah dengan seragam lengkap. Tapi mata Anissa sayu menatap lantai lebih banyak daripada menatap wajah pria yang katanya akan menjadi suaminya. Saat acara memasuki sesi tukar cincin, ponselnya bergetar pelan di balik clutch kecil yang ia genggam. Pesan dari nomor rumah, Ibu drop. Ambulans sudah datang. Jantungnya jatuh. Ia langsung menarik tangan Rizky dan berbisik buru-buru. Tapi Rizky malah menahan dan berucap dingin. Tunggu acara selesai. Kamu nggak bisa pergi sekarang. Ini untuk kehormatan kita. Anissa menatapnya, matanya merah. Tapi ia tahu, percuma berdebat di depan banyak orang. Ia biarkan cincin melingkar di jarinya. Begitu acara selesai dan para tamu sibuk berfoto, ia melesat keluar tanpa pamit. Rumah sudah kosong ketika ia tiba. Spray kamar ibunya sudah ditarik. Salah satu pembantu menangis di sudut ruang tamu. Ambulans sudah pergi 10 menit yang lalu. Di meja makan, ada semangkuk sup ayam yang belum sempat disentuh. Hari yang seharusnya menjadi hari pertunangannya, justru menjadi hari kepergian ibunya. Anissa menatap langit malam dari balik kaca jendela. Ia belum menangis. Tidak bisa. Pikirannya buntu. Ia menyalakan TV hanya untuk menemukan siaran berita menampilkan foto dirinya dan Rizky. Pertunangan mewah anak konglomerat dengan perwira muda berbintang. Ia matikan TV seketika. Keesokan. Harinya, saat pemakaman berlangsung, Rizky datang terlambat. Hanya menepuk pundaknya sekilas, lalu sibuk menjawab telepon. Tak ada pelukan. Tak ada kata penghiburan. Hanya formalitas. Bahkan saat jenazah ibunya diturunkan, Rizky sibuk menerima panggilan dari atasannya. Setelah pemakaman, Anissa pergi sendirian ke tempat yang dulu pernah ia datangi waktu kecil. Kebun binatang tua yang pernah dikunjungi ibunya semasa sehat. Diip, sanalah. Pertama kali ia melihat sosok pria berkemeja lusuh dengan tangan penuh bekas luka, sedang memberi makan seekor gorila tua di kandang besi tua. Gorila itu tak seperti hewan lain. Ia duduk tenang, matanya dalam, nyaris seperti manusia. Dan pria itu bicara padanya seolah sedang bicara pada sahabat lama. Tanpa sadar, Anissa berdiri cukup lama, membuat pria itu menoleh. Kalau terlalu dekat, bisa disemprot air ludah, kata pria itu sambil nyengir. Anissa mengangguk pelan. Dia kelihatan sedih. Namanya Guntar. Udah tua. Dulu bintang di sini, sekarang tinggal nunggu waktu. Dia ngerti kalau manusia suka datang pas butuh pelarian. Anissa tak menjawab. Tapi matanya tak lepas dari gorila bernama Guntar itu. Dan ia tahu ia akan datang lagi besok. Bukan hanya karena Guntar, tapi karena pria penjaga kandang itu. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuat jantung Anissa berdetak tanpa alasan. Besoknya ia datang lagi, dan besoknya lagi. Tak ada yang tahu. Rizky sibuk dengan tugas kepolisian yang menuntut kehadirannya di berbagai kota. Ia pikir Anissa sedang berkabung, tak menyangka, tunangannya malah menemukan kedamaian di tempat penuh jerami dan bau hewan, Bayu. Itu nama pria itu. Tak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya menancap. Ia bicara tentang hewan seolah bicara tentang manusia. Tentang kesetiaan, tentang kehilangan. Ia bahkan tahu Anissa baru kehilangan seseorang tanpa harus ditanya. Matamu kosong. Biasanya, yang begini kehilangan. Anissa tak menyangkal. Tapi untuk pertama kalinya, dalam 2 minggu, ia tersenyum. Bukan karena terpaksa, tapi karena merasa dilihat. Saat Rizky menelepon, Anissa tidak langsung mengangkat. Ia memilih menonton Bayu memberi makan gorila, lalu tersenyum melihat Guntar menyentuh jari Bayu dari balik teralis. Di sisi lain, Rizky mulai curiga.
Ia tahu Anissa mulai berubah. Ia merasa tak lagi jadi pusat dunia Anissa. Dan untuk seorang polisi yang terbiasa mengendalikan keadaan, itu bahaya. Tapi Anissa tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin memilih sendiri jalan yang akan ia tempuh. Bukan karena siapa yang paling berkuasa, tapi karena siapa yang paling bisa membuatnya merasa hidup. Dan itu bukan Rizky, itu Bayu. Seorang penjaga gorila yang matanya seperti menyimpan ribuan kisah, tapi memilih diam dan tersenyum. Saat hari mulai gelap, Bayu menawarkan sebotol air dari cooler kecil di samping kandang. "Ini bukan tempat bagus buat orang seperti kamu," ucap Bayu pelan. Anissa menjawab dengan ringan, "Aku nggak lagi nyari tempat bagus. Aku cuma nyari tempat yang jujur." Bayu diam, tapi senyumnya cukup membuat Anissa tahu. Ia berada di tempat yang tepat, meski mungkin dunia akan menentangnya. Pagi itu, udara Jakarta mulai menghangat. Tapi di dalam rumah besar bergaya Eropa milik keluarga Ramadhani, suasana justru dingin. Anissa duduk di ruang makan dengan tangan menopang dagu, tak menyentuh sarapan yang sudah disiapkan oleh pelayan. Sang ayah masuk sambil membaca koran dan langsung mengerutkan kening melihat anaknya masih mengenakan pakaian kasual. "Kamu nggak ada meeting hari ini?" tanya Pak Hashim tanpa menurunkan korannya. "Nggak," jawab Anissa pelan. "Kamu pikir, setelah pertunangan, kamu bisa leha-leha begitu aja? Ada banyak yang harus disiapkan untuk pernikahan. Kamu harus mulai dampingi Rizky." Anissa menelan ludah. "Aku butuh waktu sendiri, Pak." Pak Hashim menurunkan korannya. "Dengar ya, Anissa, ibu kamu udah nggak ada. Sekarang kamu cuma punya bapak, dan bapak tahu mana yang terbaik buat kamu. Rizky itu pria hebat, disiplin, jelas karirnya, bukan orang sembarangan." Anissa diam. Ia tidak sanggup bilang bahwa hatinya mulai bergerak ke arah yang tak bisa dijelaskan logika. Ia tidak sanggup berkata bahwa dirinya lebih bahagia duduk di lantai kandang gorila daripada di restoran mahal bersama Rizky. Jadi ia hanya bangkit perlahan dan berkata, "Aku keluar sebentar." Pak Hashim menghela napas panjang, tapi membiarkan anaknya pergi. Hari itu Anissa datang lebih pagi ke kebun binatang. Ia mengenakan jaket tebal dan topi, mencoba menyamarkan identitasnya. Namun tetap saja ada beberapa orang yang mengenalnya. Seorang ibu-ibu bahkan sempat berkata, "Itu yang tunangannya polisi bintang 4 ya? Masya Allah, kok kesini sih?" Anissa pura-pura tidak dengar dan mempercepat langkahnya menuju kandang gorila. Di sana, Bayu sedang bersih-bersih, tangan kirinya memegang selang air, sementara tangan kanan mengangkat ember berisi makanan sisa. Ia melihat Anissa datang dan mengangguk tanpa senyum. "Kamu datang lagi?" "Aku suka tempat ini," jawab Anissa singkat. Bayu tidak bertanya lebih jauh. Ia kembali bekerja. Anissa duduk di bangku kayu dekat kandang, menatap Guntar yang sedang duduk diam dengan tatapan kosong. Gorila tua itu terlihat lelah, tapi tenang. "Makanan favoritnya apa?" tanya Anissa. "Pisang pastinya," jawab Bayu. "Tapi dia suka kalau dikasih jagung manis. Dulu ada kiper lama yang sering ngasih itu tiap sore. Sekarang tinggal aku yang dia kenal." Anissa mengangguk. "Dia kelihatan kesepian. Makanya kita cocok," jawab Bayu tanpa melihat Anissa. Ucapan itu membuat Anissa terdiam cukup lama. Hari itu mereka tak banyak bicara, tapi keheningan itu justru memberi ruang bagi Anissa untuk merasa nyaman. Tak ada topik tentang saham, atau bisnis, atau politik. Hanya dua manusia dan satu gorila tua yang saling memandang dalam diam. Sore menjelang, Bayu mematikan air dan duduk di sisi bangku yang satunya. Ia membuka termos kecil dan menyodorkan sepotong roti. "Gorila nggak dikasih ini," katanya. "Tapi manusia boleh." Anissa tertawa kecil dan menerima roti itu. "Aku nggak tahu kamu pernah ketawa," kata Bayu. "Dan aku nggak tahu kamu pernah ngajak orang makan," balas Anissa. Bayu mengangguk. "Iya, biasanya aku nggak ngajak siapa-siapa." Untuk pertama kalinya, mata mereka saling bertemu lebih dari 5 detik. Di tempat lain, Rizky sedang berada di ruang kerjanya. Ia membuka CCTV rumah besar milik keluarga Ramadhani, tapi tidak menemukan jejak Anissa. Ia menghubungi asistennya yang memberi info bahwa mobil pribadi Anissa terparkir di area belakang kebun binatang. Rizky mendengus. Ia menyalakan rokok, sesuatu yang hanya ia lakukan saat pikirannya terganggu. "Kebun binatang, Ia mengangkat ponsel dan menelepon seseorang. "Gue pengen tahu siapa yang jaga gorila di sana. Cari tahu latar belakangnya, nama, asal, semua." Di kebun binatang, sore itu, Anissa dan Bayu duduk di lantai, berbagi roti di depan Guntar. Saat roti terakhir dibagi 2, Bayu sempat berkata lirih, "Guntar ini udah di sini sebelum aku kerja.
Umurnya hampir 40 tahun. Tapi orang nggak peduli. Mereka cuma senang pas masih muda, kuat, bisa atraksi. Sekarang, ditinggalin. Anissa menggigit roti pelan. Mungkin dia butuh teman, bukan penonton. Bayu menoleh. Tatapannya lama. Itu juga yang dibutuhin manusia ya. Hari hampir malam ketika Anissa akhirnya berdiri. Aku pulang ya. Besok aku kesini lagi. Bayu hanya mengangguk. Setelah Anissa pergi, Bayu masuk ke ruang staf kecil dan membuka sebuah laci. Di sana, tersembunyi rapi, ada kartu identitas lamanya, pasukan khusus. Nama yang tertulis di situ bukan Bayu, tapi Pratu Aditya Rahman. Ia memandangi kartu itu sebentar sebelum menutup laci kembali. Ia tahu, cepat atau lambat, masa lalunya akan mengejarnya. Dan Dorn Wada Berdopan Tiamang Hariwid ini duduk bersamanya, bisa jadi ikut terbakar kalau ia tidak segera mengambil jarak. Tapi sudah terlambat. Perempuan itu terlalu berani untuk tidak ia pikirkan. Hari itu cuaca cukup terik. Beberapa pengunjung anak-anak tampak berlarian di sekitar area kebun binatang, riuh dengan suara-suara khas liburan sekolah. Anissa datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 kantong plastik berisi pisang dan jagung manis hasil beli di pasar pagi. Ia berjalan cepat, mengenakan topi lebar dan kacamata hitam. Tapi Bayu langsung mengenalinya dari kejauhan. Kamu belum bosan ke sini? Tanya Bayu sambil menyapu pelataran depan kandang. Anissa tersenyum, mengangkat plastik di tangannya. Hari ini aku yang bawain camilan buat Guntar. Bayu menatap plastik itu sejenak lalu membuka pintu kecil ke sisi kandang, mengambil 1 pisang dan menyodorkannya ke gorila. Guntar menyambut dengan pelan. Matanya menatap Anissa seperti mengingat sesuatu. Dia ingat kamu, gumam Bayu. Biasanya dia males makan pagi. Anissa duduk di kursi kayu yang mulai usang. Tangannya menyentuh batang kandang, meski Bayu berkali-kali bilang hati-hati. Tapi yang mengejutkan, Guntar justru menaruh tangannya tepat di balik jeruji, menyentuh jari Anissa seperti biasa ia lakukan pada Bayu. Dia nggak pernah gitu ke pengunjung, ujar Bayu. Heran. Mungkin dia tahu. Aku juga kesepian, jawab Anissa. Pelan. Bayu terdiam. Sejak ibunya meninggal, wajah Anissa memang berubah. Lebih kalem, lebih tenang, tapi juga seperti kehilangan arah. Ia bukan lagi wanita dari berita bisnis, tapi hanya seseorang yang ingin bicara tanpa basa-basi. Di mata Bayu, Anissa bukan seperti perempuan kebanyakan. Ia tidak rewel, tidak minta dilayani, tidak merasa jijik dengan kandang kotor atau bau gorila tua. Ia duduk di atas tanah seperti penjaga satwa lainnya. Tapi Bayu tahu, semakin sering Anissa datang, semakin besar kemungkinan masalah datang juga. Hari itu, mereka lebih banyak mengobrol. Tentang masa kecil, tentang mimpi, tentang hal-hal sepele. Anissa tertawa saat tahu Bayu dulu ingin jadi pemusik jalanan sebelum masuk militer. Bayu juga tersenyum saat tahu Anissa dulu sering kabur dari pelajaran matematika hanya untuk memberi makan kucing di belakang sekolah. Saat hari mulai sore, Bayu tiba-tiba berkata, "Kamu tahu nggak, aku ini bukan penjaga gorila biasa. Aku pernah jadi sesuatu. Dan itu bukan hal yang bangga aku ceritain." Anissa menoleh, penasaran. "Kenapa? Kamu lari dari sesuatu?" Bayu menatapnya sebentar lalu menjawab, "Aku berhenti dari dunia yang selalu pakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Aku pilih ngurusin hewan karena mereka nggak bohong, nggak munafik, dan kalau mereka marah, mereka jujur. Tapi manusia selalu sembunyi di balik jabatan." Anissa tak bicara, tapi ia mengerti. Kalimat Bayu terlalu dekat dengan kehidupan yang ia tinggalkan, pesta, foto keluarga, gengsi, kekuasaan, kebohongan. Di tempat lain, Rizky sedang berdiri di depan layar monitor memutar rekaman CCTV dari minggu lalu. Ia melihat Anissa duduk di depan kandang gorila tertawa, memakan roti dengan pria yang baru ia selidiki. Bayu, atau nama aslinya Aditya Rahman, ex-anggota pasukan khusus yang menghilang setelah operasi gelap 5 tahun lalu. Kau pikir bisa bersembunyi di kandang monyet? Gumam Rizky sambil mengepalkan tangan. Ia tahu Anissa tidak akan mendengarkan omongan keras. Maka ia memilih diam dulu, menunggu waktu yang tepat untuk menekan. Tapi dalam hatinya, dendam sudah tumbuh. Ia tidak sekadar ingin Anissa kembali. Ia ingin membuktikan bahwa tak ada satupun lelaki rendahan yang bisa merebut tunangannya. Sementara, itu Bayu dan Anissa masih duduk di bawah pohon rindang dekat kandang. Angin sore membuat daun-daun bergerak pelan. Seekor burung kecil hinggap di dahan atas, lalu terbang cepat. "Kamu bakal berhenti datang ke sini?" tanya Bayu. Tiba-tiba, Anissa menggeleng. "Kalau kamu nyuruh aku berhenti, aku bakal pikir 2 kali.
Tapi kalau dunia yang nyuruh, mungkin aku malah makin sering datang. Bayu menarik napas panjang. Ia tahu arah hubungan ini tak wajar. Tapi ia juga tahu, perasaannya bukan main-main. Kalau nanti ada yang datang, marah, dan nanya hubungan kita. Kamu siap? Anissa menatap mata Bayu. Lama. Aku bukan anak kecil. Aku pernah dikurung dunia yang semua keputusan udah ditentuin. Orang. Sekarang, aku cuma mau jujur sama diri sendiri. Bayu tak menjawab. Tapi ia merasa, untuk pertama kalinya sejak lama, ia ingin percaya lagi pada seseorang. Bukan karena masa lalu yang hebat, bukan karena status, tapi karena seseorang itu tetap tinggal bahkan ketika ia sedang tidak punya apa-apa. Dan di saat itulah, langkah sepatu berderap pelan mendekat, Rizky berdiri beberapa meter dari mereka. Seragamnya, rapi, wajahnya datar, tapi matanya tajam. Anissa berdiri, kaget. Bayu tetap duduk, tenang. Kukira kamu sedang berkabung, Anissa, kata Rizky datar. Anissa membuka mulutnya, tapi Rizky lebih cepat bicara. Kamu lebih memilih duduk di sebelah penjaga gorila ini daripada menyusun rencana pernikahan kita? Bayu berdiri perlahan. Ia menatap Rizky sebentar, lalu memalingkan muka. Ia tahu tipe pria ini, yang pakai jabatan sebagai senjata. Anissa melangkah maju. Aku yang datang ke sini, Rizky. Bukan dia yang ajak. Dan aku ke sini karena aku merasa hidup. Rizky tersenyum, sinis. Baik. Kalau kamu merasa nyaman di kandang hewan, aku akan biarkan kamu sebentar. Tapi jangan lupa siapa kamu dan siapa aku. Rizky pergi tanpa menoleh lagi. Tapi ancaman di balik kalimatnya terlalu jelas untuk diabaikan. Hari itu, Bayu duduk lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kandang gorila bukan lagi tempat persembunyian yang cukup aman. Masalah sudah mengetuk pagar. Keesokan harinya, suasana kebun binatang tak seperti biasa. Dua pria asing terlihat mondar-mandir di dekat kandang gorila. Mereka tak memakai seragam petugas, tapi gaya bicara dan geraknya menunjukkan kalau mereka bukan pengunjung biasa. Bayu mengamati mereka dari kejauhan, wajahnya datar. Ia tahu, ini bukan kunjungan iseng. Anissa datang 1 jam kemudian, kali ini tanpa menyamar. Ia melenggang seperti biasa, membawa 1 kotak makanan untuk Bayu dan 1 plastik berisi jagung rebus untuk Guntar. Tapi saat hendak mendekat ke kandang, 2 pria tadi mencegat. Maaf mbak, area ini sedang dalam pengecekan. Bahaya kalau terlalu dekat. Anissa memicingkan mata. Saya tiap hari ke sini. Kenapa hari ini beda? Sebelum pria itu menjawab, Bayu muncul di belakang mereka. Sudah, biar saya yang tangani. Keduanya mundur, tapi tatapan mereka tetap mengawasi. Anissa berjalan cepat ke arah Bayu. Siapa mereka? Bayu menggeleng pelan. Orang-orang yang nggak paham apa itu tempat damai. Anissa menatapnya lama. Rizky, ya? Bayu tak menjawab, tapi raut wajahnya cukup menjelaskan. Ia mengajak Anissa duduk agak jauh dari kandang, di balik semak dan pagar besi tua yang jarang dipakai pengunjung. Sebenarnya kamu bisa berhenti datang ke sini, Nis. Aku nggak mau kamu kebawa masalah. Anissa memotong. Masalahnya bukan karena aku datang ke sini. Masalahnya karena aku terlalu lama diamin hidup yang nggak pernah aku pilih sendiri. Bayu menatapnya dalam. Hening. Beberapa detik, hanya suara burung dan lolongan jauh dari kandang harimau yang terdengar. Malam. Ini aku dijadwalkan makan malam bareng Rizky dan keluarganya. Mungkin untuk tentukan tanggal nikah, kata Anissa tiba-tiba. Tapi aku nggak mau datang. Kamu harus pikirin baik-baik, ucap Bayu, pelan. Kalau kamu putuskan ninggalin semua, kamu bakal kehilangan banyak hal. Anissa mengangguk. Tapi setidaknya bukan kehilangan diri sendiri. Sore itu, setelah Anissa pulang, Bayu membersihkan kandang lebih lama dari biasanya. Ia menyisir jerami 1 persatu, menata ulang wadah makanan, memastikan tempat tidur Guntar nyaman. Di luar pagar, 2 pria tadi masih mengawasi. Saat malam, turun, Rizky berdiri sendiri di restoran mahal yang sudah dipesan untuk acara makan malam. Kursi di depannya kosong. Ponselnya berdering berkali-kali tapi tidak dijawab. Ia mulai kehilangan kendali atas situasi. Untuk seorang polisi yang terbiasa mengatur semua dengan tegas, ini adalah tamparan besar. Sementara itu, Anissa duduk di atas motor tua yang diparkir di pinggir sungai kecil di belakang kebun binatang. Helmnya masih ia pegang, rambutnya ditiup. Angin malam, Bayu menyalakan api unggun kecil dari ranting kering. Ini tempat biasa aku ngilang kalau lagi mumet, katanya. Anissa tersenyum. Kamu punya tempat begini, tapi nggak pernah ngajak orang ke sini. Biasanya orang takut kotor. Kamu beda. Anissa menatap api. Wajahnya tenang.
tapi di dalam dirinya perang sudah meletus. Antara hidup aman dengan kemewahan palsu, atau hidup apa adanya tapi penuh makna. Lalu suara langkah kaki terdengar dari semak. Rizky muncul, wajahnya gelap, napas berat. Kau pikir ini lucu, Nis? Bayu berdiri pelan, menjaga jarak. Anissa tidak bangkit. Aku nggak milih hidup yang penuh tipuan, Rizky. Aku cuma mau jujur sama perasaan sendiri. Kau milih dia ini siapa, ha? Penjaga gorila, pelarian dari tugas negaranya. Bayu tidak bereaksi. Tapi tatapannya mulai dingin. Anissa bangkit. Iya, aku milih dia. Karena dia satu-satunya orang yang nggak pernah pura-pura jadi siapa-siapa. Rizky mengayun tangannya ke arah Bayu. Bukan meninju, tapi mendorong keras. Bayu tetap diam, tidak melawan. Tapi Guntar, dari kandangnya yang berjarak puluhan meter, tiba-tiba mengaum keras. Suara khas gorila dewasa yang mengancam. Semua terdiam. Bayu menatap Rizky dengan tenang. Jangan main api. Kamu nggak tahu hutan seperti aku tahu. Rizky pergi. Dengan penuh kemarahan. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia berkata tanpa menoleh, nikmati hidupmu, Bayu. Karena setelah ini banyak yang akan berubah. Malam itu api unggun terus menyala. Tapi dalam hati Bayu, ia tahu ini bukan sekadar ancaman. Rizky bukan pria yang tahu cara kalah dengan elegan. Dan pilihan Anissa bukan cuma soal cinta. Itu sudah berubah jadi perang harga diri. Sejak malam itu, Bayu menjadi lebih pendiam. Ia tetap bekerja seperti biasa, memberi makan hewan, membersihkan kandang, mengecek kesehatan Guntar. Tapi tak satu pun staf tahu bahwa Bayu sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ia menyembunyikan surat identitas lamanya di tempat yang lebih aman, menonaktifkan ponsel lama yang pernah ia pakai saat masih aktif di militer, dan mengganti jalur pulang pergi ke rumah kontrakannya. Anissa pun semakin berani. Ia tidak lagi menyembunyikan kunjungannya ke kebun binatang. Ia datang dengan mobil pribadi, turun di gerbang utama, bahkan menyapa beberapa petugas kebersihan yang sudah mengenalnya. Ia tak peduli lagi dengan omongan orang, termasuk dari ayahnya sendiri yang langsung naik darah ketika mendengar kabar dari rekan bisnisnya. Kamu ini apa nggak malu? Jadi bahan omongan orang sekota, Nis. Bentak Pak Hashim di ruang makan siang itu. Anissa hanya menunduk, tapi suaranya tetap tenang. Lebih malu mana, Pak? Hidup bersama orang yang bahkan enggak pernah nanya aku bahagia atau enggak? Pak Hashim membanting sendok. Kamu pikir Bapak susah payah bangun semua ini cuma buat kamu jatuh cinta sama tukang sapu kandang? Itu orang yang Bapak hina itu. Satu-satunya yang ngerti perasaan manusia. Pak Hashim berdiri, wajahnya memerah. Mulai besok, kamu saya batasi. Driver nggak boleh antar kamu kemanapun. Ponsel kamu serahkan sekarang. Anissa meletakkan ponsel dan berdiri. Saya bisa jalan kaki. Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Itu adalah pertama kalinya Anissa benar-benar berdiri sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai anak dari seorang raja properti. Ia berjalan ke halte terdekat, naik angkot, dan tiba di kebun binatang dengan baju biasa dan wajah lelah. Bayu kaget melihatnya datang dalam kondisi seperti itu. Tapi ia tidak banyak tanya. Guntar nungguin kamu dari tadi, katanya sambil menyerahkan sebotol air mineral. Anissa duduk di bangku dekat kandang. Aku sudah nggak punya ponsel, nggak bisa pesan ojek online. Tapi anehnya, aku merasa bebas. Bayu tidak menjawab. Ia hanya duduk di samping Anissa. Diam. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang belakang kebun binatang. Dua pria yang dulu datang kembali turun. Tapi kali ini, bersama seorang pria berseragam satwa liar dari kementerian. Mereka membawa berkas dan surat tugas. Bayu mendekati mereka. Ada yang bisa saya bantu? Petugas berseragam membuka map. Kami mendapat laporan bahwa hewan di kandang ini diduga tidak layak rawat. Ada indikasi kekerasan terhadap satwa. Bayu mengernyit. Siapa yang lapor? Anonim? Tapi kami harus lakukan penyitaan sementara. Gorila ini akan kami bawa ke pusat karantina. Anissa berdiri. Ini fitnah. Guntar sehat. Kami kesini tiap hari. Bayu mengangkat tangan ke arah Anissa. Tenang. Ia lalu menatap petugas itu. Lurus. Kalau kalian ambil dia secara paksa, dia bisa ngamuk. Dia cuma kenal saya. Kalian mau ngasih dia trauma? Petugas terlihat ragu. Tapi perintah di tangannya sudah jelas. Beberapa menit kemudian, truk angkut satwa datang dengan kandang besi besar. Bayu berdiri tepat di depan kandang Guntar, mencoba menenangkan gorila tua itu yang sudah mulai gelisah. Aku di sini, Gun. Tenang ya, bisiknya. Tapi begitu dua petugas berjaket mencobanya mengangkat Guntar dengan jaring,
Gorila itu mengaum, keras meronta dan memukul salah satu petugas hingga terlempar. Situasi kacau. Orang-orang panik. Bayu melompat ke dalam kandang, berdiri di depan Guntar sambil merentangkan tangan. Jangan sentuh dia. Guntar berhenti meronta. Ia menatap Bayu. Napasnya masih memburu, tapi tidak menyerang. Petugas dari kementerian memanggil. Bantuan tambahan. Polisi datang beberapa saat kemudian. Salah satunya membuka borgol. Dia ikut diamankan atas dugaan menghalangi proses penyitaan satwa milik negara. Anissa berusaha menahan. Dia tidak salah, kalian semua salah. Ini ada yang atur. Tapi Bayu sudah diamankan. Wajahnya tenang, seperti sudah tahu ini akan terjadi. Sebelum ia masuk ke dalam mobil, Bayu sempat menatap Anissa. Tolong jaga Guntar. Kalau aku nggak bisa balik, jangan biarin dia sendirian. Mobil itu melaju. Dan sore itu, Guntar meraung keras di dalam kandang. Suaranya menggema ke seluruh kebun binatang. Anissa berdiri di sana. Lututnya lemas. Dunia seperti berhenti. Hari itu, cinta dan kebenaran kembali dikalahkan oleh kekuasaan. Tapi di matanya yang sembab, Anissa bersumpah satu hal. Aku akan balas ini semua, satu-satu. Anissa duduk di dalam kamar yang dulu digunakan ibunya. Langit-langitnya putih, lampu gantungnya mewah, tapi rasanya seperti penjara. Sudah 2 hari Bayu ditahan. Tidak ada kabar, tidak ada kejelasan. Nomor-nomor yang ia hubungi tak satu pun menjawab. Bahkan pengacara keluarga yang dulu begitu cepat menyelesaikan masalah bisnis pun mendadak bungkam. Ia tahu siapa dalangnya, Rizky. Ia tidak perlu bukti tertulis. Caranya muncul di malam api unggun, caranya memelototi Bayu, dan bagaimana esoknya. Langsung ada laporan kekerasan satwa. Semuanya terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Anissa mencoba menenangkan diri. Ia mencari nama Bayu di berita daring. Hasilnya muncul beberapa artikel pendek. Penjaga satwa diamankan terkait penganiayaan gorila, disertai cuplikan video Guntar yang mengamuk. Video itu jelas dipotong. Tidak ada bagian saat Bayu menenangkan Guntar. Tidak ada penjelasan soal kedekatan mereka. Yang ada hanya visual kekacauan dan opini publik yang dibentuk secara sepihak. Komentar netizen pun kejam. Pantesan, muka kayak preman. Gorila itu bisa jadi stres karena penanganan yang nggak profesional. Kok bisa anak konglomerat deket sama tukang sapu kandang? Anissa meremas ponsel. Tangannya gemetar. Tapi ia sadar, ia tak bisa bertahan dengan emosi. Ia harus cari celah, cari bukti. Dan satu-satunya jalan, mengungkap siapa Bayu sebenarnya. Sore itu, ia pergi ke rumah kontrakan Bayu yang ia temukan lewat petunjuk alamat lama di logistik kebun binatang. Rumah kecil itu berada di pinggiran kota, sederhana, pagar bambu setengah roboh. Ia ketuk beberapa kali sampai seorang tetangga tua muncul. Oh, Mas Bayu? Dulu namanya bukan Bayu, Mbak. Tapi Aditya Rahman, kalau nggak salah mantan tentara. Bapak tahu dia dulu tugas di mana? Tanya Anissa cepat. Kurang paham, tapi saya pernah dengar waktu arisan RT. Katanya dia keluar dari kesatuan. Gara-gara ada operasi rahasia yang gagal. Banyak korban. Dia nggak tahan hidup di lingkungan itu, terus hilang. Baru 2 tahun belakangan muncul di sini. Anissa mengangguk pelan. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pergi ke warnet kecil di ujung gang. Ia ketik nama Pratu Aditya Rahman. Awalnya tak ada hasil, tapi setelah menyelam lebih dalam ke forum-forum militer, ia menemukan secuil informasi. Nama itu tercatat dalam operasi di Papua 5 tahun lalu. Operasi yang ditutup rapat karena salah target. Dikatakan ada satu prajurit yang mengundurkan diri secara mendadak dan tak mau bicara dalam penyelidikan internal. Bayu. Bukan lari, tapi memilih berhenti karena nurani. Anissa menangis sendirian di bilik warnet. Bukan karena lemah, tapi karena marah. Marah pada dunia yang selalu menilai seseorang dari jabatan dan penampilan. Hari berikutnya, ia menghubungi wartawan yang dulu pernah menulis tentang perwira-perwira muda di Jakarta. Ia memberi data yang ia kumpulkan, lengkap dengan foto-foto rekaman CCTV di kebun binatang, versi utuh yang diambil diam-diam oleh petugas internal yang bersimpati padanya. Siang harinya, artikel meledak di internet. Fakta mengejutkan. Penjaga. Satwa yang ditahan ternyata mantan pasukan elit korban operasi militer yang ditutupi. Berita itu langsung jadi pembicaraan. Banyak netizen berbalik mendukung Bayu.
Beberapa tokoh militer bahkan ikut buka suara dan mengakui bahwa Aditya Rahman adalah prajurit terlatih yang mengundurkan diri karena trauma dan idealisme. Dalam waktu kurang dari 24 jam, media sosial berubah arah. #Barge bebaskan Bayu trending. Orang-orang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang janggal di balik penangkapan ini. Di ruang kerjanya, Rizky memandangi layar laptopnya yang penuh notifikasi berita. Rahangnya mengeras. Ia tidak menyangka bahwa Anissa bergerak secepat itu. Ia meremas botol air mineral sampai penyok, lalu berdiri dan membanting kursi. Sementara itu, Anissa berdiri di depan kantor pengacara publik, membawa semua bukti yang ia punya. Ia tak ingin hanya membebaskan Bayu, ia ingin mengangkat kebenaran yang selama ini dikubur. Kita akan bawa ini ke sidang terbuka, kata pengacara itu. Dan kita panggil saksi dari masa lalunya. Anissa mengangguk. Saya akan bicara di depan semua orang. Saya tidak takut. Di ruang tahanan Bayu duduk, bersandar di tembok, matanya terpejam. Ia sudah siap menerima apapun yang terjadi. Tapi saat seorang petugas masuk dan menyerahkan surat pemberitahuan, ia membaca pelan. Saudara akan disidangkan terbuka, dihadiri saksi dan media. Anda berhak atas pembelaan. Bayu terdiam, lalu tersenyum kecil. Bukan karena lega, tapi karena seseorang di luar sana, satu-satunya yang tak pernah melihatnya sebagai pecundang, telah memilih untuk melawan demi dirinya. Dan kali ini, ia tak akan diam lagi. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Wartawan duduk berdesakan, kamera disusun rapat di tiap sudut ruangan. Tak hanya media, sebagian warga dan aktivis yang bersimpati pun hadir. Anissa duduk di deretan depan, mengenakan kemeja putih sederhana dan wajah yang tegas. Di sampingnya, pengacara publik yang ia tunjuk menata berkas-berkas dengan tenang. Bayu masuk diiringi 2 petugas. Ia mengenakan kemeja tahanan berwarna abu, rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali Anissa lihat. Tapi tatapannya tetap sama, diam, tenang, tapi menyimpan letupan emosi. Majelis hakim mempersilakan jaksa membuka perkara. Tuduhannya jelas, penganiayaan satwa dilindungi, serta pengabaian protokol keamanan kebun binatang. Jaksa menghadirkan 2 saksi dari pengelola kebun binatang. Mereka membacakan laporan internal yang terkesan ditulis tergesa. Tapi sebelum sidang dilanjutkan, pengacara Bayu mengajukan rekaman CCTV lengkap dan data medis Guntar, gorila yang disebut-sebut mengalami trauma. Dokter hewan yang bertugas pun akhirnya bersaksi. Guntar bukan trauma karena Bayu, tapi justru tenang jika Bayu yang mendekat. Saya yakin Guntar bereaksi liar karena ada perubahan hormon, dan Bayu mencoba menenangkannya. Sayangnya, peristiwa itu dipotong dari konteks. Ketegangan di ruang sidang mulai bergeser. Para wartawan saling pandang. Sorotan kamera berubah dari hakim ke pengacara Bayu. Kemudian, satu demi satu saksi lain muncul, termasuk tetangga kontrakan Bayu dan mantan anggota kesatuan militer yang dulu satu tim dengannya. Kesaksian paling menyentuh datang dari seorang pria tua, pensiunan Bintara yang dulu menjadi atasan Bayu. Aditya Rahman, atau Bayu, pernah menyelamatkan anak buahnya dengan menahan serangan sendirian. Dia bukan pengecut. Dia berhenti dari dinas karena trauma atas keputusan atasan, bukan karena tak sanggup bertempur. Ruangan hening. Semua perhatian kini tertuju pada Bayu, tapi ia hanya duduk diam, memandang lurus, tak berkata sepatah pun. Kemudian hakim mempersilakan Bayu memberi pernyataan. Ia berdiri, suaranya pelan tapi jelas. Saya bukan siapa-siapa. Saya pernah jadi prajurit, lalu saya jadi tukang sapu kandang. Tapi saya nggak pernah pura-pura. Saya kerja karena saya ingin dekat dengan sesuatu yang jujur. Binatang nggak pernah pura-pura sayang, nggak pernah korupsi, dan nggak pernah menyakiti kalau nggak disakiti dulu. Matanya sebentar menatap ke arah Anissa, lalu kembali ke arah hakim. Saya bukan pahlawan. Saya cuma nggak pengen lari lagi. Setelah itu, majelis hakim men-skor sidang selama 2 jam untuk mempertimbangkan. Di luar ruang sidang, Anissa dan Bayu dipertemukan secara singkat. Petugas memberi waktu 2 menit. Anissa menatapnya penuh haru. Aku nggak peduli apapun. Kalau kamu mau lari, aku ikut. Kalau kamu mau tinggal, aku di sini. Bayu menggeleng pelan. Aku nggak mau lari lagi. Aku cuman nggak nyangka kamu bakal sampai sejauh ini. Aku juga nggak nyangka bisa jatuh cinta sama tukang sapu kandang, gumam Anissa sambil tertawa kecil. Bayu menunduk, tersenyum tipis. Sidang kembali dimulai. Hakim membacakan keputusan. Terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan karena kurang bukti yang kuat dan saksi-saksi mendukung bahwa tindakannya adalah upaya penyelamatan, bukan penganiayaan.
Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Bayu hanya diam. Tapi ia tahu ini bukan kemenangan pribadinya. Ini kemenangan orang-orang jujur yang tak diberi tempat di dunia yang terlalu sibuk menilai dari pangkat dan tampang. Namun kemenangan itu tak bertahan lama. 2 hari setelah bebas, Bayu menerima surat panggilan. Bukan dari pengadilan, tapi dari seorang jenderal pensiunan yang dulu pernah menjadi atasannya di Kesatuan. Dalam surat itu hanya ada satu kalimat. Apa kau siap menghadapi masa lalumu yang belum selesai? Bayu termenung. Dan malam itu, ia menghilang dari rumah kontrakannya. Anissa panik. Ia mencoba menelepon, tapi nomor Bayu tak aktif. Ia pergi ke kantor pengacara, ke rumah wartawan yang pernah meliput kasus itu, bahkan ke kebun binatang. Semuanya nihil. Lalu 2 hari kemudian ia mendapat surat. Tanpa alamat pengirim. Tanpa tanda tangan, isinya hanya 2 kalimat. Aku akan kembali. Tapi kali ini, aku harus berdiri tanpa bayang-bayangmu. Aku akan tuntaskan apa yang belum selesai. Anissa menggenggam surat itu erat-erat. Ia tahu satu hal. Bayu tidak pergi untuk lari. Tapi untuk bertempur dengan luka yang selama ini ia pendam. Dan kali ini, pertarungannya bukan soal seekor gorila, tapi soal rahasia yang pernah membuatnya keluar dari dunia yang membentuknya. Bayu berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran Bandung. Dindingnya masih kokoh, tapi warna cat sudah memudar. Rumah itu dulunya markas kecil, tempat ia dan rekan-rekan tim elit pernah tinggal diam-diam. Dulu rumah itu penuh canda dan cerita. Kini, sunyi dan dingin, ia menekan bel sekali. 2 kali. Tak ada jawaban, tapi seseorang akhirnya membuka pintu dari dalam, seorang pria botak bermata tajam dengan bekas luka panjang di pelipis kirinya. Bayu, desis pria itu. Kukira engkau sudah mati. Aku nyari Pak Tama, jawab Bayu singkat. Pria itu membuka lebih lebar. Masuk. Di dalam ada 3 orang lain. Semua pernah satu misi dengan Bayu di Kalimantan, 7 tahun lalu. Misi terakhir mereka, yang gagal. Misi yang menyebabkan 2 anggota gugur. Dan nama Bayu dicoret dari daftar aktif militer. Pak Tama, komandan. Mereka duduk dengan tubuh renta di kursi rotan. Wajahnya jauh lebih tua dari ingatan Bayu, tapi sorot matanya masih tajam. Aku tahu kau akan kembali. Kau nggak akan bisa hidup tenang sebelum tahu siapa yang mengkhianati kita waktu itu, katanya. Pelan Bayu duduk. Tangannya mengepal. Aku nggak peduli karirku dihancurkan, tapi waktu itu 2 teman kita mati. Bukan karena musuh, tapi karena informasi kita bocor dari dalam. Pak Tama mengangguk. Dan aku tahu siapa orangnya. Lanjut Bayu. Aku nemu jejaknya waktu kasus gorila itu meledak. Orang itu sekarang kerja di lembaga yang ngatur dana konservasi. Dari situlah semua ini bermula. Semua ini, kebun binatang, isu satwa, gorila yang tiba-tiba disorot media, semuanya bagian dari agenda lain. Dan orang itu yang gerakan dari belakang. Mereka semua saling pandang. Salah satu dari mereka, Fajar, pria bertubuh besar, mengangkat tangan menghentikan Bayu. Kalau benar orang itu sekarang pegang jabatan tinggi, kita nggak bisa cuma main tabrak. Kita perlu bukti, rencana. Bayu mengeluarkan flash disk dari saku jaketnya. Ini bukti awal. CCTV, dokumen dana, dan daftar. Transfer ke organisasi penyelamat satwa fiktif. Ada kaitannya sama tempat kita dulu ditugaskan. Dia belum berhenti. Masih pakai jalur lama, cuma sekarang dibungkus dengan wajah bersih. Pak Tama menggeleng perlahan. Kenapa kamu baru buka suara sekarang? Bayu menatap tajam. Karena selama ini aku nggak punya apa-apa. Sekarang aku punya satu alasan. Anissa? Tebak salah satu dari mereka. Bayu tak menjawab, tapi wajahnya menjelaskan semuanya. Malam itu mereka kembali ke sistem yang lama mereka tinggalkan. Mengurai data, meretas jaringan kecil, menyusun potongan-potongan jejak. Dan satu nama muncul terus. Kolonel Rashid, atasan Bayu dulu, kini menjabat direktur di Lembaga Konservasi Nasional. Rashidlah yang dulu memberi misi palsu, memerintahkan masuk ke wilayah yang ternyata sudah dipasangi ranjau, dan saat 2 anggota tim tewas, ia menutup kasus sebagai kecelakaan, lalu mendorong Bayu sebagai kambing hitam. Sekarang, ia bersinar di media sebagai pejuang lingkungan dan sering tampil di forum internasional. Tapi aktivitasnya yang sesungguhnya, pencucian uang melalui proyek konservasi fiktif, pemanfaatan tanah hutan untuk tambang ilegal, dan penghapusan nama-nama lama yang tahu kebenaran. Bayu punya waktu 2 minggu, karena Rashid akan membuka proyek
Besar konservasi gorila pertama di Indonesia, dan kebun binatang tempat Bayu dulu bekerja akan jadi lokasi simbolis peresmiannya. Bayu melihat ini sebagai momen untuk membuka semuanya, tapi ia harus kembali ke Jakarta. Dan itu artinya, ia akan bertemu Anissa lagi. Ia belum siap. Tapi waktu tak memberi pilihan. 2 hari kemudian, ia berdiri di depan rumah besar milik keluarga Anissa. Ia tak masuk, hanya meletakkan satu amplop besar ke dalam kotak surat. Di dalamnya semua bukti, semua cerita, dan satu catatan. Jika kamu percaya padaku, bawa ini ke media. Tapi jangan cari aku. Aku harus selesaiin ini sampai akhir. Namun satu hal yang Bayu tak tahu, Anissa sudah lebih dulu mencarinya. Lewat jalur wartawan, aktivis, dan bekas rekan-rekan Bayu yang sempat ia dekati, ia sudah menduga ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus gorila. Dan malam saat Bayu kirim surat itu, ia justru sedang menuju lokasi yang sama dengan Bayu esok harinya, peresmian proyek konservasi nasional. Ia berdiri di antara tamu undangan resmi, mengenakan lencana media. Dan saat melihat nama Rashid muncul di podium, ia tahu, ini lebih dari sekadar cinta yang diuji. Ini tentang menyelamatkan kebenaran yang hampir terkubur. Dan mungkin tentang menyelamatkan pria yang ia cintai dari dosa masa lalu yang tidak ia buat. Bayu menyusup ke dalam lokasi proyek yang telah dibersihkan dari binatang asli sejak seminggu lalu. Semua gorila telah dipindahkan secara diam-diam, padahal di media proyek itu diklaim sebagai pelestarian. Kenyataannya, semua ini hanya kamuflase. Tanah di bawah kawasan itu akan digali untuk pertambangan emas putih. Bayu pernah menyaksikan metode yang sama di hutan Kalimantan. Kini, skemanya kembali, hanya aktornya lebih licin. Ia mengenakan seragam teknisi, lencana palsu, dan menyimpan alat kecil berisi perangkat pemancar yang akan ia tanam di bawah panggung utama. Ia harus merekam semua komunikasi rahasia yang terjadi saat peresmian nanti. Tapi belum sempat ia selesai, suara langkah seseorang terdengar. Ia menunduk, seolah sedang membenahi kabel. Saat orang itu melewatinya, Bayu hanya menoleh sekilas, dan jantungnya nyaris berhenti. Anissa, ia mengenakan rompi pers, membawa kamera, dan kartu identitas media nasional. Ia masuk dari jalur wartawan yang diundang. Mata mereka sempat bertemu sesaat. Tapi Anissa tak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berjalan melewati Bayu seolah tak mengenalnya. Bayu menahan napas. Ia tak menyangka Anissa secepat itu terlibat. Dan ia tahu, jika ia gagal hari ini, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi Anissa juga. Beberapa menit sebelum acara dimulai, helikopter mendarat di lapangan kecil tak jauh dari panggung utama. Dari dalamnya turun Kolonel Rashid dengan setelan formal, didampingi beberapa pejabat. Ia tampil seperti pahlawan lingkungan hidup, disambut dengan sorak-sorai wartawan dan pejabat daerah. Kamera menyorotnya, mikrofon terangkat, dan juru bicara proyek mulai membacakan kata sambutan. Anissa bergerak di antara kerumunan wartawan, mendekat ke sisi panggung. Ia mengatur kamera, tapi yang ia rekam bukan hanya pidato. Ia fokus pada layar, kecil di tangannya, memantau jaringan siaran langsung. Ia tahu ada kemungkinan siaran akan disensor jika Bayu menjalankan rencananya. Sementara itu, Bayu telah menyelinap ke ruang kontrol di belakang. Ia menyambungkan alat pemancar ke sistem audio utama. Tinggal menunggu satu kalimat, satu kode rahasia yang biasa dipakai Rashid jika hendak berbicara privat kepada koleganya di balik panggung. Dan kalimat itu muncul. Rashid tersenyum ke arah para undangan, lalu berbisik kepada asistennya. Pastikan, batu lapisnya tiba malam ini. Mulai penggalian 2 minggu ke depan. Hutan hanya untuk pameran, bukan dijaga. Saat itulah Bayu menyalakan pemancar. Suara itu terdengar jelas ke seluruh pengeras suara. Seketika, suasana jadi kacau. Para wartawan bingung. Mikrofon berbunyi tanpa kendali. Para pejabat panik. Rashid terdiam sesaat, lalu memberi kode ke pengawalnya. Anissa langsung menekan tombol di layar ponsel. Siaran live dari kameranya dikunci dan diunggah otomatis ke 3 kanal berita besar. Tidak bisa ditarik kembali, semua sudah terlambat untuk dihentikan. Bayu tahu waktunya habis. Ia segera keluar dari ruang kontrol. Tapi di lorong belakang, 2 orang pengawal Rashid sudah menunggunya. Mereka menariknya, menyeretnya ke balik panggung. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Darah mengalir dari sudut bibir. Berani-beraninya kau datang lagi, gumam Rashid sambil menunduk. Bayu menatapnya tenang. Dulu kau matikan 2 temanku. Sekarang, ribuan orang tahu siapa kamu sebenarnya. Rashid mencabut pistol kecil dari balik jas. Kau pikir dunia peduli? Orang seperti aku selalu bisa bersih di depan kamera.
Tapi belum sempat ia menarik pelatuk, sebuah kamera jatuh dari arah kanan, menghantam tangannya. Pistol terlepas. Anissa muncul, wajahnya marah dan panik. "Jangan sentuh dia!" Bayu berbalik cepat, mendorong Anissa ke belakang, membentengi tubuhnya. Namun dari belakang, satu pengawal maju cepat, dan menodongkan pisau ke arah Bayu. Dan saat itulah terdengar tembakan, pengawal itu terjatuh. Semua menoleh. Seorang pria dengan seragam resmi dan pangkat tinggi berdiri di ujung lorong. Matanya tajam, tangan kirinya masih menggenggam pistol. Kapten Reza, mantan tunangan Anissa, ia berjalan pelan ke arah mereka, menatap Bayu, lalu menoleh pada Anissa. "Sudah kuduga kau akan pilih dia," gumamnya pelan. "Tapi setidaknya sekarang, aku tahu, dia memang pantas kau perjuangkan." Bayu menunduk pelan. "Terima kasih." Reza tak menjawab. Ia memborgol Rashid dengan cepat, memanggil tim pengamanan militer yang sudah disiapkan secara diam-diam. Ternyata, Reza juga menyelidiki Rashid sejak lama. Tapi tanpa bukti, ia tak bisa bergerak. Dan hari itu, berkat Bayu dan Anissa, semua terbongkar. Sore, menjelang malam, proyek itu dibatalkan. Rashid ditahan. Anissa duduk di bangku kayu, menatap langit jingga, Bayu duduk di sampingnya. Mereka tak banyak bicara. Hanya saling pandang, saling mengerti. Tapi di antara sunyi itu, hati mereka berbicara. Lebih keras dari kata-kata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tak perlu lagi bersembunyi. Berbulan-bulan setelah insiden pengungkapan kasus tambang ilegal itu, nama Bayu dan Anissa ramai di media. Tapi keduanya memilih diam. Mereka kembali ke hidup masing-masing, menjauh dari sorotan, dan mencoba mencari ketenangan setelah semua kekacauan yang nyaris merenggut nyawa mereka. Bayu kembali ke pusat konservasi satwa, bukan sebagai penjaga lagi, tapi sebagai koordinator lapangan dari Lembaga Perlindungan Hewan Internasional. Ia lebih banyak bicara di forum-forum akademis dan aktivis, namun tetap tinggal di pinggiran hutan, dekat habitat gorila yang dulu ia rawat. Sementara itu, Anissa memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai jurnalis. Ia tahu media sudah berubah. Banyak yang tidak lagi peduli kebenaran, hanya mengejar klik dan kontroversi. Ia membuka sekolah kecil di desa, mengajar anak-anak tentang jurnalistik, literasi, dan bagaimana menyampaikan suara tanpa harus jadi viral. Di sana ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Hingga suatu hari, sebuah mobil tua berdebu berhenti di depan sekolah tempat Anissa mengajar. Dari dalamnya turun Bayu dengan wajah kusut, mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit. Di tangannya, ia membawa sebungkus nasi bungkus dan 2 botol air mineral. Anissa tertawa kecil dari beranda. "Kamu pikir ini rumah makan?" Bayu hanya nyengir. "Katanya dulu kita belum sempat piknik di tepi sawah. Jadi ya, aku bawa bekalnya sekarang." Mereka duduk di bawah pohon rindang, membuka nasi bungkus itu, dan mulai makan sambil cerita soal hal-hal remeh. Tentang anak kecil yang suka curi kapur tulis, tentang gorila yang sekarang malah doyan pepaya, tentang bagaimana hidup tak pernah bisa ditebak arahnya. Anissa menatap Bayu lama, lalu bertanya pelan, "Kamu masih sering mikirin masa lalu?" Bayu menggeleng. "Aku lebih sering mikir masa depan. Tapi masa depanku nggak pernah jelas kalau kamu nggak di situ." Mata Anissa berkaca-kaca. Ia mengangguk tanpa suara, dan saat itulah Bayu mengeluarkan sebuah cincin kecil dari saku. Bukan emas, bukan perak, hanya ukiran kayu hitam yang sederhana. Cincin yang dulu ia simpan di dalam kotak kayu kecil dekat kandang gorila. Cincin itu ia ukir sendiri, malam-malam sunyi ketika satu-satunya suara hanyalah dengusan binatang dan desir angin. Bayu menyodorkannya dengan tangan gemetar. "Nggak perlu mewah, nggak perlu pesta. Aku cuman pengen tanya, kamu mau nemenin aku selamanya nggak? Meski kita nggak punya apa-apa?" Anissa tersenyum pelan. Air matanya jatuh satu-satu. Ia tak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan kirinya, membiarkan Bayu menyematkan cincin itu dengan pelan. Dan saat cincin itu melingkar di jarinya, langit serasa runtuh dalam keheningan yang hangat. Namun seperti hidup yang tak pernah sepenuhnya damai, kabar lain datang seminggu kemudian. Reza, pria yang dulu pernah menjadi tunangan Anissa, kini sedang diperiksa karena dugaan pelanggaran disiplin berat. Ia dituduh membocorkan dokumen militer untuk membantu Bayu dan menyabotase sistem komunikasi proyek tambang. Anissa panik. Ia tahu Reza melindungi mereka diam-diam. Tanpa pikir panjang, ia dan Bayu pergi ke markas pengadilan militer. Mereka membawa bukti tambahan, rekaman asli dari Anissa, pengakuan tertulis Bayu, dan dokumen yang bisa meringankan posisi Reza. Di ruang sidang tertutup itu,
Reza duduk tegak dengan wajah dingin. Saat Anissa masuk dan memberikan bukti itu kepada majelis, Reza menoleh lalu menatap Anissa dan Bayu Lama. Ia tidak bicara sepatah kata pun, tapi matanya menyiratkan satu hal. Ia tidak pernah menyesal. Beberapa bulan kemudian, Reza dibebaskan dari tuduhan berat. Ia memilih pensiun dini dan pindah ke luar negeri, bekerja di lembaga keamanan sipil. Tak pernah terdengar lagi kabarnya. Sementara Bayu dan Anissa, mereka menikah di kaki gunung, di antara pepohonan tinggi dan suara serangga malam. Tidak ada pelaminan, tidak ada seragam resmi, hanya sahabat-sahabat kecil dari desa, beberapa kolega aktivis, dan seekor gorila tua yang kini jinak duduk di kejauhan, seolah ikut memberi restu. Pernikahan mereka mungkin tak viral, tapi cinta mereka sudah cukup mengguncang dunia. Dan hari itu, semua luka masa lalu dikubur dalam-dalam. Yang tersisa hanya janji. Untuk hidup jujur, untuk saling jaga, sampai tua nanti.